saya akan membahas jurnal dengan judul Potensi Penularan Filariasis pada Ibu Hamil di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada pendahuluan ini menjelaskan bahwa penyakit filariasis adalah sejumlah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria yang dapat menyebar pada manusia dan hewan. Penyakit filariasis bukan hanya dapat menyebabkan kecacatan, namun juga berdampak negatif terhadap ekonomi bagi negara yang sedang berkembang. Filariasis menduduki urutan kedua penyakit terbesar menular vektor setelah malaria. Kasus filariasis menyerang sepertiga penduduk dunia atau 1,3 miliar di 83 negara, termasuk 83 negara, terutama di daerah tropis atau subtropis seperti di Pasifik Barat, Asia, dan Afrika. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengeliminasi filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Kebijakan ini ditunjukkan bagi kabupaten atau kota yang dinyatakan endemis filariasis. Selanjutnya yaitu dalam jurnal ini melakukan metode penelitian observasional dengan pendekatan cross-sectional dengan melakukan pengamatan atau pengukuran sekaligus pada saat yang sama terhadap variabel-variabel yang telah termasuk dalam kausa atau efek. Di dalam arti bahwa objek diobservasi sekali. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 53 ibu hamil yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pura, Kecamatan Muara, Kecamatan Muara Pawan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penangkapan dan identifikasi nyamuk, beda nyamuk, serta survei darah jari atau SDJ pada ibu hamil. Pemeriksaan laboratorium untuk menemukan mikrofilaria pada ibu hamil. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya itu hasil. Yang pertama yaitu hasil karakteristik responden berdasarkan umur. Dengan umur terbanyak adalah pada umur 23 sampai 27 tahun sebanyak 14 responden atau 26,4%. Sedangkan pada umur terkecil berada pada umur 38 sampai 42 tahun sebanyak 4 responden atau 7,5%. Rata-rata usia kehamilan responden 24 minggu atau mendekati trimester ketiga. Pernah dilakukan penelitian oleh Lisndey tahun 2020 menyatakan bahwa ibu hamil sangat disukai oleh nyamuk karena ibu hamil banyak mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 21%. Dan ibu hamil juga lebih besar meningkatkan suhu tubuhnya sampai 0 sampai 7 derajat Celcius sehingga ibu hamil sangat disukai oleh nyamuk dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil karakteristik tingkat pendidikan responden. Di Desa Kerja Puskesmas Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini diperoleh responden yang memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar sebanyak 23 responden atau 43,4%. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan responden lebih banyak pada sekolah dasar atau sederajat. Tingkat pendidikan yang kurang menyebabkan tingkat pengetahuan kurang terhadap pencegahan atau penyebab dari penyakit filariasis ini. Yang ketiga yaitu karakteristik jenis pekerja responden, di mana diperoleh bahwa responden lebih banyak tidak bekerja sebanyak 45 responden atau 84,9%, dan responden lebih sedikit yang tidak bekerja yaitu TNI, PNS, dan Polri sebanyak 1 responden atau 1,9%. Pekerja yang dilakukan pada waktu di mana nyamuk mencari darah dapat berpotensi berisiko menularkan filariasis, apalagi bekerja pada malam hari, sangat berisiko digigit oleh nyamuk. Yang keempat yaitu pengetahuan responden terhadap penyakit filariasis, di mana definisi responden tentang pengetahuan kayak pengertian, pencegahan atau penyebab penyakit filariasis ini diperoleh distribusi responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 35 responden atau 66%, sedangkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik terdapat 18 responden atau 34%.
Kurangnya pengetahuan terhadap penyakit filariasis menyebabkan kurangnya kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyakit filariasis ini, atau kurangnya mereka dalam membersihkan lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar rumah. Selanjutnya yaitu kebiasaan responden tidak menggunakan obat anti nyamuk. Kebiasaan responden tidak menggunakan obat anti nyamuk itu didapat sebanyak 35 responden atau 66%, dan kebiasaan responden menggunakan obat anti nyamuk itu pada saat tidur sebanyak 18 responden atau 34%. Selanjutnya yaitu kebiasaan menggunakan kelambu pada saat tidur, di mana di sini diperoleh sebanyak 33 responden yang menggunakan kelambu pada saat tidur atau 62,3%, dan kebiasaan tidak menggunakan kelambu pada saat tidur sebanyak 20 responden atau 37,7 responden. Responden yang menggunakan kelambu merasa lebih aman dari gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan tidak menggunakan pakaian tertutup, di mana terdapat sebanyak 30 responden yang menggunakan pakaian tertutup atau 39,6%, dan responden yang tidak memiliki kebiasaan menggunakan pakaian tertutup didapatkan sebanyak 14 responden atau 26,4%. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian tidak menemukan cacing mikrofilaria dalam darah ibu hamil. Ada beberapa jenis nyamuk yang ditemukan, namun tidak satupun nyamuk yang mengandung cacing filaria. Selanjutnya yaitu rendahnya pengetahuan, rendahnya pendidikan, dan kebiasaan tidak menggunakan obat anti nyamuk, kebiasaan tidak menggunakan kelambu dan kebiasaan tidak menggunakan pakaian tertutup dalam rumah diduga menjadi potensi sumber penularan penyakit filariasis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.